Hai, halo, come back in my YouTube channel, Astrid Puspitasari. Hari ini kita akan lanjut lagi di part 3 tutorial Netlitik. Awalnya pengen bikinnya cuma 2 part aja, tapi kayaknya panjang banget gitu ya. Kalau misalnya dijadiin satu video, jadi saya pecah jadi 3. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas tentang analisis jaringan percakapan di Netlitik dengan sumbernya adalah dari Twitter. Kenapa Twitter? Karena orang sering sekali bercakap-cakap di Twitter tentunya. Ya karena Twitter itu seperti mini blog gitu ya. Jadi kebanyakan isinya memang tulisan sehingga gampang untuk kita analisis teksnya atau kita analisis jaringan percakapannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke My Dataset. Ini saya dari awal lagi ya, kalau ada yang lupa. Kemudian kita klik dataset yang kita cari sebelumnya. Kemudian kan kita udah masuk ke step 3, sudah lewat. Nah, sekarang kita masuk ke step 4, Network Analysis. Nah, ini dia. Ini adalah analisis jaringan percakapan. Nah, di sini dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik semua. Jangan lupa diklik semua. Karena kalau nggak diklik semua, dia nggak muncul gitu ya. Di sini kenapa ada user A reply to user B, user A quoted user B, user A retweeted user B. Jadi kita mau lihat semua user misalnya yang membalas gitu ya tweet dari user lainnya, atau yang meretweet tweet user lainnya, atau yang mention user lainnya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita klik semua, kemudian kita klik analyze, kita tunggu sebentar. Dia akan muncul seperti ini. Kemudian bisa kita ekspor hasilnya, atau juga kita visualize. Kita mau lihat ya, jaringan percakapannya ini nanti ada gambarnya tuh kayak jaring-jaring gitu ya. Nah, ini kita visualize. Dia akan muncul seperti, nah ini pastinya menunggu kecepatan internet masing-masing ya, jadi bisa lama bisa sebentar, dan juga banyaknya dataset yang masuk gitu ya di mesinnya. Nah, ini dia muncul seperti ini bentuknya, bagus ya bentuknya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti juga sih warnanya secara manual gitu ya. Mungkin nggak suka backgroundnya warna hitam, bisa kita ganti. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah kenapa bentuknya tuh kayak bulat-bulat, terus kok ada kayak garis-garis malah jadi kayak cacing-cacing gitu ya. Ini bukan cacing ya rekan-rekan. Jadi di sini kalau misalnya kita scroll lagi, nah ini ya, ini bisa kita putar-putar juga gitu ya. Kita go back dulu. Ini bisa kita ganti misalnya warnanya ya. Kalau hitam misalnya terlalu gelap, kita bisa ganti colorsnya white and black atau black and white. Nah, seperti ini. Atau mungkin bisa kita custom dengan warna sendiri. Tapi menurut saya white and dark gray atau black and white ini sudah bagus gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang saya pilih yang white and dark gray aja supaya lebih jelas. Nah, di sini ada note labels, ada edges. Edges itu adalah garis-garis gitu ya, garis-garis yang menghubungkan. Kenapa ada garis yang menghubungkan? Berarti ada hubungan gitu ya. Hubungannya itu bukan hubungan relationship apa gitu ya, bukan. Tapi di sini garisnya itu adalah yang menghubungkan user A ataupun user B gitu ya. Jadi akun A ataupun akun B atau akun C dan sebagainya itu saling terhubung karena mungkin mereka saling balas-membalas, saling nge-retweet dan nge-reply dan lain sebagainya, sehingga mereka membentuk suatu jaringan percakapan. Kemudian kalau untuk note labels, nah ini ada seperti ini terlihat gitu ya, ini bisa kita lihat. Dan kalau misalnya ini lebih bagus lagi, kita scroll. Nah, kita scroll, ini kita aktifkan semua ya note labels dan edges-nya biar kelihatan. Nah, misalnya kita mau lihat klaster terbesar. Nah, ini kenapa disebut klaster? Ya, ini kenapa disebut klaster? Klaster gitu ya.
Karena dia bentuknya jadinya warnanya tuh hampir-hampir sama, yang warnanya hampir-hampir sama dia masuk menjadi satu jaringan klaster percakapan gitu ya. Misalnya ini ada yang warnanya ungu, warnanya pink, biru, hijau, dan lain sebagainya. Dia menjadi satu jaringan, jadi satu klaster yang ngebahas bersama gitu ya. Misalnya tweet dari si A gitu ya, atau reply tweet dari si A gitu ya. Jadi semuanya ada hubungannya gitu ya. Makanya kenapa dinamakan cluster. Kalau kita mau lihat siapa sih cluster masing-masing itu, siapa orangnya, siapa person behind clusternya, ini bisa kita scroll lagi. Misalnya kita mau lihat yang ini yang agak besar nih ya. Ini agak besar, siapa sih, ngebahas apa dan di mana. Siapakah orangnya, akunnya bisa kita lihat. Dia nge-tweet apa ya, dia ngebalas apa bisa kita lihat. Nih ya, misalnya nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Tuh ya, banyak banget. Terus dari di hijau ini kok ada yang warnanya si merah gitu ya. Jadi misalnya si A nge-tweet, kemudian jadi viral, kemudian jadi cluster percakapan. Banyak yang nge-reply, banyak yang nge-retweet gitu ya. Ternyata yang di-retweet sama si A itu di-retweet ulang sama si B, kemudian si B di-retweet ulang sama temennya si C gitu ya. Sehingga dia ada hubungannya, tapi yang si warna merah ini dia bikin klaster tersendiri gitu ya. Ntar kita lihat nih siapa yang menghubungkan gitu ya. Ini ada tuh ya, kita lihat edges-nya tuh ke siapa. Nah, tuh ya, ada di sini kelihatan semuanya. Berarti misalnya tweet dari si Syahrania 5 itu dia akan muncul. Kemudian dia nge-retweet atau nge-reply lagi siapa lagi. Nanti bisa dicari nih, ada warna-warnanya. Nah, kita akan melihat siapa sih pemimpin percakapan terbesarnya gitu ya. Yang sering di-mention sama orang atau di-reply sama orang. Nah, ini dengan diameter terbesar. Ya, nih kita lihat nih, diameter terbesarnya siapa? Lurah Istana, ya. Dia kenapa diameternya besar gitu ya? Bisa dilihat di sini ada centrality values, ada total degree, ada in degree, dan juga ada out degree. Apa itu total degree, in degree, dan juga out degree? Kalau in, itu artinya masuk ya. Jadi si Lurah Istana ini di-mention sama orang lain, akun lain sebanyak 710 akun ataupun user. Sedangkan kalau untuk out degree dia 0, berarti dia nggak posting ataupun nggak nge-tweet satupun gitu ya. Tapi mungkin dia sering di-mention sama orang lain, sehingga dia membentuk jaringan percakapan. Nah, biasanya influencer ataupun influencer yang terkenal gitu ya, atau mungkin tokoh-tokoh publik yang terkenal di Twitter gitu ya, biasanya mereka lebih banyak in degree-nya dibandingkan out degree-nya, karena mungkin mereka cuma posting atau nge-tweet sekali gitu ya, tapi satu tweet itu bisa di reply, retweet, di reshare lagi sama orang lain banyak gitu ya. Tapi mungkin tweet dari dia itu atau postingan dari dia mungkin hanya cuma satu gitu ya, sehingga biasanya in degree-nya itu lebih besar dibandingkan out degree-nya. Tapi yang dihitung misalnya di sini adalah total degree, jadi total keseluruhan. Baik itu in degree ataupun out degree. Misalnya kita mau lihat nih, Lurah Istana itu, nah ini bisa dilihat nih banyak banget ya yang mention. Bisa kita lihat si Lurah Istana ini ngomong apa sih gitu ya. Bisa kita lihat salah satu. Nah, ternyata dia bahas tentang JHT. Selain JHT tahun ini, pemerintah juga belum bisa memberangkatkan haji karena kan ada alasan Omikron. Oke, karena kita tadi dataset pencarian keywordnya ada Omikron, gitu, dia tetap akan muncul karena ada kata Omikronnya ya. Jadi dia bahas tentang Omikron itu membuat dampak yang lainnya juga gitu ya. Jadi JHT, haji, dan lain sebagainya. Kalau mau kita lihat nih kapan dia posting, nih ada tanggalnya. Kemudian ada source-nya. Kita misalnya mau klik source-nya, nah dia akan muncul di Twitter. Nah, Lurah Istana ini muncul, dia bahas ini, kemudian banyak sekali yang nge-retweet gitu ya. Seperti ini. Siapa sih Lurah Istana? Ini bisa kita lihat lagi nih, Lurah Istana siapa ya? Nah, itu ya. Ternyata followersnya cukup banyak ya.
cukup banyak followersnya, dan dia juga aktif. Kita juga bisa ngecek gitu ya di source ini, misalnya apakah dia buzzer gitu ya, ataukah dia bot gitu ya. Bisa kita cek dari akunnya gitu ya. Dia sering posting nggak, atau nggak dia cuma repost aja. Nah kalau misalnya dia repost aja, kemudian nama akunnya mungkin aneh, nggak pernah posting original tweetnya, itu perlu kita curigai ya, kalau mungkin itu adalah buzzer gitu. Tapi kalau ini dia cukup aktif, berarti dia ada orang benerannya, bukan buzzer atau mungkin bukan bot gitu ya. Itu yang perlu kita cemaskan tuh adalah itu. Nah sekarang ini tinggal kita close aja. Ternyata itu adalah tweet yang membuat viral di cluster ini ya. Nah ini bisa kita go back, bisa kita show note atau enggak gitu ya. Bagusnya sih kita show note, jadi bisa kelihatan gitu ya jaringannya, garisnya itu kemana gitu ya. Color juga bisa kita ganti secara manual gitu ya. Tapi dia kalau untuk coloring di cluster, dia sudah secara otomatis berubah sendiri ya. Jadi ada cluster berbeda pasti warnanya berubah gitu ya. Jadi nggak perlu dirubah lagi. Kemudian itu adalah salah satu contohnya. Di sini juga cluster, misalnya kita mau fokus di satu cluster aja, jadi kita cuma mau capture gitu ya di cluster satu, tapi cluster lain kita nggak mau capture. Nah ini bisa seperti ini nih, tuh ya. Jadi dia hanya memunculkan satu cluster saja, seperti itu. Atau kita mau dua cluster, dia muncul lagi seperti ini. Nah ini adalah cluster 1, cluster 2 terbesar, 3, 4, 5 ya. Ini adalah 5 cluster besar. Cuma di tengah ini nih kayaknya nih cluster penghubung ya. Jadi bukan cluster utama. Karena bisa dilihat dia nggak jadi lingkaran satu cluster ya. Dia jadi nyambung antara cluster 1 dan 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini di network properties ini juga ada. Kalau misalnya rekan-rekan lihat di sini ya, ada network properties, diameternya 9, density, reciprocity, centralization, sama modularity, ya itu juga ada. Oh ya, jangan lupa misalnya kita mau save ya. Kita save dulu, supaya dia nanti muncul di summary akhir. Oke, udah tersimpan ya. Nah, sekarang kalau kalian mau tahu network properties itu apa, ini bisa kita klik tanda tanyanya. Gitu ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Centralization itu mengukur centrality average degree ya, semua bulatan-bulatan itu di dalam satu jaringan. Nah ini ada pengertiannya masing-masing ya. Jadi dia akan membahas di mana informasi itu mengalir ataupun flow-nya itu kemana gitu ya, antara partisipan, user ataupun akun. Sedangkan kalau density itu adalah proporsi dari total number jaringan yang ada di dalam network tersebut. Dia dihitung dari number of existing ties connection yang ada dengan number yang ties possible. Di sini ada pengertiannya semua ya. Dia juga untuk mengukur dan mengilustrasikan seberapa dekat. Dense itu berarti seberapa dekat partisipan ataupun user ataupun akun yang ada di dalam jaringan. Jadi mungkin ini bisa untuk mendukung informasi dari seberapa cepat informasi itu menyebar. Kemudian ada reciprocity, di sini adalah proporsi dari jaringan yang melibatkan dua arah ya, komunikasi dua arah, namanya juga reciprocity gitu ya. Jadi misalnya si A balesin si B gitu ya, seperti itu. Jadi ada two-way communication, saling membalas misalnya. Kemudian yang modularity, kita harus pertama-tama memahami dan mengerti tentang konsep dari cluster dulu ya. Tadi kan kita sudah bahas tentang cluster-cluster yang bulat-bulat gede-gede itu ya. Itu adalah visualisasi jaringan yang menghubungkan nodes yang ada gitu ya, dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Modularity itu kan ada angkanya ya. Tadi bisa kita lihat di sini. Mana ya? Nah, di sini tuh misalnya modularity-nya 0,86. Modularity ini jadi semakin tinggi nilai modularity-nya,
mengindikasikan komunitasnya itu semakin jelas gitu ya, siapa saja yang direpresentasikan klaster percakapannya di dalam Netlytics. Jadi kalau misalnya kurang dari 0,5, berarti itu kurang apa namanya, nggak bisa dimasukin menjadi klaster di Netlytics. Tapi kalau misalnya di atas 0,5 dia udah masuk jadi klaster percakapan di Netlytics. Jadi bisa dilihat dari modularity, karena kita tadi angkanya 0,86, berarti dia masuk di klaster ya. Sedangkan kalau untuk diameter itu mengkalkulasikan jarak antara partisipan yang ada di dalam jaringan tersebut. Ya, itu adalah jaraknya. Lokasi seperti itu. Oke, nanti silahkan dilihat di sini. Ini juga bisa diklik-klik ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. Nah, ini ya hasilnya. Tadi udah kita save. Tuh ya, dia ada banyak. Kemudian kita balik lagi ke ke sini. Kita akan yang final part itu adalah report. Kita klik report, angka 5. Step 5, nah ini dia adalah report hasil keseluruhan dari pencarian dataset kita di Netlytics, dia akan masuk di report. Kalau kita lihat ke bawah, karena tadi kita udah save gambarnya, dia akan muncul di sini ya. Kemudian di sini bisa dilihat dataset statusnya, namanya apa, kemudian diupdate-nya kapan. Nah ini penting nih ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita udah mencari minggu lalu, dia akan stay di situ gitu ya, jangka waktu durasi periodenya. Jadi dia nggak akan ngupdate sendiri. Beda dengan misalnya ada beberapa aplikasi atau tools gitu ya, dia ngupdate terus gitu ya. Tapi kalau dia nggak, dia 7 hari ke belakang. Jadi dia nggak akan ngupdate, jadi stuck di situ. Walaupun mungkin hari ini mungkin pencarian udah berubah gitu ya, tapi dia nggak. Makanya untuk pencarian analisis menggunakan Netlytics, jangan lupa kita harus menginputkan tanggal pencariannya itu kapan. Kemudian pesan yang kita dapatkan itu adalah 3.814 dengan unique poster. Poster itu berarti orangnya. Jadi ada 3.000-an pesan dengan 2.000-an akun ataupun pengguna ataupun user di Twitter. Nah ini adalah grafiknya, bisa dilihat nih ya. Ada puncaknya itu di tanggal 15 dengan postingan 845 gitu ya. Mungkin di sini ada kejadian tertentu, misalnya PPKM yang sedang di levelnya dikeluarin gitu ya. Biasanya nanti dia jadinya ada ininya gitu ya. Jadi ada puncak, paling orang bahas kenapa gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah source data. Nah, ini top 10 poster dari 2.833. 10 orang user teratas itu poster yang sering posting, aktif sekali di Twitter itu siapa gitu ya. 1 sampai 10 ada di sini. Ada kata data, detik.com, biasanya media itu beberapa muncul ya, media online. IDN Times, Detik Health gitu ya. Tentu kita bahas Omicron dia muncul. Detik.com ada kata data juga, itu top 10. Kemudian di kanan ada top 10 kata yang sering dipakai. Ini yang analisis teks tadi ya. Menggunakan word clouds, jadi berapa kata yang sering muncul, top 10-nya ini adalah ini. Omicron, Indonesia, pemerintah, dan varian. Ini juga bisa kita save semua gambarnya ya. Bisa kita save, kita gunakan untuk kita analisis lebih lanjut. Karena ini sebenarnya analisisnya kan hanya data dan angka. Jadi perlu ada analisis lebih lanjut untuk data-data, angka, dan juga grafik ini. Nah, ini untuk kategori manual seperti ini. Ya. Ada 3 kategori manual yang masuk, virus, pemerintah, dan corona. Kemudian ada top 10 user based on in degree centrality. In degree itu berarti sering di-mention sama orang ya. In degree, tadi kita udah bahas satu. Contohnya ada Lurah Istana ya, sering dibahas. Nah, ini jadi in degree-nya 710. Ini ternyata ada juga nih, Neng Monica 471 dan lain sebagainya. Sedangkan yang kanan, top 10 user based on out degree. Berarti dia itu sering sekali posting. Ya, sering sekali posting. Nah, ini nih si Willy Asli, ternyata dia posting udah 22 kali ya. Cukup aktif ya, bahas tentang Omicron. Pedoman 11, RKRI Indonesia 9, dan lain sebagainya.
Suara pembaruan yang media juga, suara pemerintah ini juga ada 5. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah visualisasi dari jaringan percakapan. Ini bisa kita simpan, sudah kita simpan sebelumnya, tapi kalau di sini kita nggak bisa save lagi ya, jadi kita harus simpan di sini. Jangan lupa, misalnya kita mau ganti juga backgroundnya, ya, kita mau ganti backgroundnya jadi black and white, kita save juga, ya, supaya dia nggak hilang. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau mau save, mau nyimpan, ini ada tanda seperti ini. Kalau tanda silang tentunya hapus gitu ya. Kalau ini kita klik, ini akan download file ke laptop ataupun PC kita, seperti itu. Nah, tampilannya akan seperti apa ya? Misalnya tampilannya, nah ini nih. Tampilannya akan seperti ini. Nah, dia PNG gitu ya. Seperti ini tampilannya. Ini tinggal kita crop aja, kita analisis lebih lanjut. Nah, seperti itu pembahasan kita tentang Netlytics yang diakhiri dengan report. Nah, ini jangan lupa di save. Kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan new dataset yang baru gitu ya, kita bisa download semuanya, kemudian kita hapus, kita pakai dataset yang baru, karena kita cuma punya 5 kali dataset saja. Seperti itu rekan-rekan. Jika ada pertanyaan, boleh komen di YouTube saya di video ini ya. Please feel free to ask. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, terima kasih semuanya. Tungguin tutorial-tutorial saya selanjutnya. Bye!